Baik, selamat sore untuk teman-teman sekalian. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melakukan pelatihan tentang self-disclose atau keterbukaan diri. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan menunjukkan gambar, kemudian teman lain akan mendefinisikan pemahamannya tentang gambar tersebut. Selanjutnya, saya menunjuk Kak Yohana Nekimoli untuk memberikan pemahamannya tentang gambar yang saya tunjukkan berikut ini. Untuk Kak Nekimoli, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan terima kasih untuk kakak Palang Ama yang telah menunjuk saya untuk mendeskripsikan pengalaman saya berkaitan dengan gambar yang telah dipaparkan. Di sini, menurut pemahaman saya tentang sekolah, sekolah merupakan suatu lembaga yang telah dirancang sesuai dengan aturan atau pengajaran bagi siswa atau murid di sekolah di bawah pengawasan para guru atau sebagai pendidik. Bagi saya, sekolah merupakan lembaga di mana menyatukan orang-orang dari berbagai macam suku, agama, dengan berbagai karakter, dan sekolah juga merupakan tempat di mana kita dibentuk setelah dari rumah kita sendiri dalam upaya untuk menciptakan siswa yang berprestasi dan memiliki kemajuan atau perkembangan serta berani menampilkan segala bakat atau potensi yang dimiliki untuk dipelajari secara bersama melalui proses pembelajaran di sekolah. Contohnya itu, kalau dalam pengalaman saya, di waktu saya SMA saya pernah mengikuti perlombaan yang mana perlombaan ini di sini saya membawakan pidato bahasa Inggris. Melalui perlombaan ini saya dapat mengembangkan atau mengekspresikan segala kemampuan atau potensi yang ada dalam diri saya. Terus sekian, apa ada kelanjutan lagi untuk Kakak Ama? Yang berikutnya, ini adalah gambar berikutnya. Untuk Kak Neci, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik. Dari gambar ini, seperti yang kita amati secara bersama, ini seperti gambar sebuah keluarga ya. Dari sini, menurut pemahaman saya tentang keluarga, keluarga merupakan unit kecil dari masyarakat yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa orang. Di antaranya itu seperti ada kepala keluarga dan beberapa orang lainnya yang terkumpul dan tinggal bersama dalam suatu tempat. Dan di sini juga mereka saling bergantungan di antara sesama. Terus bagi saya, keluarga adalah segalanya dalam hidup. Karena tanpa keluarga, kita itu bukan siapa-siapa. Keluarga adalah semangat dan motivasi terbesar dalam hidup, karena keluarga merupakan tempat di mana berawal kita belajar dan dibentuk dengan banyak curahan cinta kasih dan dukungan yang penuh yang mereka berikan. Keluarga merupakan orang yang saling melayani, mengajar, dan berbagi segala beban, serta saling menghargai. Contohnya di sini, kalau dari pengalaman saya, arti sebuah keluarga itu seperti di dalam keluarga, orang tua saya memberikan banyak kasih sayang kepada saya, memberikan motivasi dan semangat, khususnya motivasi dalam belajar. Mereka memberikan saya dukungan, semangat yang penuh, dan mereka yang paling membuat saya bahagia itu mereka memberikan kepercayaan penuh kepada saya bahwa saya harus sekolah dengan baik dan belajar dengan giat agar saya bisa mencapai segala cita-cita yang saya inginkan. Sekian. Terima kasih untuk Kak Neci Moli. Jadi dari definisi yang sudah Kak Neci Moli sampaikan tadi, dapat saya definisikan bahwa
Keluarga menurut Kak Neci adalah tempat untuk mencari ilmu dan tempat untuk seseorang mengembangkan bakat dan kemampuannya. Sedangkan keluarga sendiri adalah tempat seorang individu memulai hidupnya, ya, dan di dalam keluarga tersebut juga individu tersebut memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Iya, Kak, seperti itu. Sekian menurut saya. Selanjutnya, untuk saya minta kesediaan teman lain untuk memaparkan gambar yang telah mereka sediakan. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Saudari Yulita Wulansari 5 mendefinisikan manusia dan lingkungan pendidikan. Yang pertama, manusia. Saya persilakan untuk Kak Yulita Wulansari 5 mendefinisikan. Baik, menurut saya manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Contohnya yaitu pengertian dari contoh manusia sebagai makhluk sosial, yaitu salah satunya adalah memiliki rasa empati dan simpati. Contohnya yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yaitu memiliki rasa empati dan simpati. Empati dan simpati adalah sebuah perasaan yang ditujukan untuk orang lain yang sedang mengalami sebuah masalah atau kebutuhan tertentu. Perbedaan dari keduanya terletak pada perasaan yang dialami. Simpati adalah sebuah rasa iba atau kasihan, sedangkan empati melebihi itu. Baik, gambar yang Baik, yang berikut itu adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati ataupun peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan, sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Penataan lingkungan pendidikan ini terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Ragam bentuk lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan ada yang bersifat sosial dan material. Lingkungan pendidikan garis besarnya oleh Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3 disebut dengan tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan definisinya tentang gambar yang sudah disediakan oleh teman lain. Apakah tidak ada kesimpulan dari definisi yang telah teman-teman sampaikan? Baik, saya akan menyimpulkan tentang lingkungan pendidikan dan manusia. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berupa benda mati ataupun makhluk hidup ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi yang termaksud kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Sedangkan manusia adalah struktur sosial yang terdiri atas kelompok tertentu yang atau individu-individu yang dapat bersaing atau membantu satu sama lain, mulai dari kelompok kecil atau dengan hubungan kekerabatan hingga kelompok yang besar. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih untuk Kak Yosef Darato. Selanjutnya, Sama-sama. untuk teman-teman selanjutnya yang bersedia memaparkan gambarnya, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon izin untuk
share gambar. Jadi untuk gambar ini saya meminta kesediaan dari Kak Yose Palang Ama untuk berbagi pengalaman atas gambar tersebut. Oke, jadi menurut saya, seperti yang kita sama-sama telah lihat, gambar yang ditunjuk oleh Kak Tresia Claritaria adalah hujan. Jadi menurut saya, hujan itu adalah titik air yang berjatuhan dari langit karena proses penguapan yang berubah wujud menjadi titik-titik air. Musim hujan adalah musim yang paling ditunggu oleh para petani untuk mulai bercocok tanam, mulai dari menanam jagung, padi, dan lain-lainnya. Hujan menurut saya juga merupakan rahmat dan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Namun, di daerah-daerah tertentu ketika turun hujan, sering terjadi banjir karena kurangnya pohon dan tanah yang menyerap air hujan. Biasanya, banjir terjadi di daerah perkotaan. Sekian menurut definisi saya. Apakah ada gambar selanjutnya? Baik, terima kasih Pak Kak Palang. Berikut gambar yang kedua. Baik, ini adalah gambar kedua. Saya minta kesediaan Kak Palang Ama untuk berbagi cerita mengenai gambar tersebut. Baik, seperti yang kita sama telah lihat, gambar adalah orang tua. Sepanjang orang tua itu adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh jalinan cinta, kemudian berjanji dan berkomitmen untuk hidup semati, untuk tetap bersama. Ini disebut orang tua oleh anak-anak yang menjadi buah hati hasil dari kedua pasangan tersebut. Menurut saya, orang tua itu merupakan adalah orang yang menjaga dan merawat kita hingga tumbuh menjadi dewasa. Sampai dewasa pun kita akan tetap dianggap anak kecil oleh orang tua kita karena menurut rasa perhatian dan cinta kasih mereka tidak akan pernah habis. Jadi orang tua itu tidak akan terpisahkan dari kehidupan anak-anaknya sebagai buah hatinya. Sekian menurut saya. Baik, terima kasih Kak Palang Ama atas kesediaannya berbagi pengalaman terkait dengan gambar yang telah saya paparkan sebelumnya. Jadi di sini berdasarkan deskripsi yang Kak Palang Ama berikan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dari pandangan Kak Ama itu hujan memiliki arti rahmat dan anugerah dari Tuhan yang senantiasa harus disyukuri oleh kita, dan hujan itu memiliki dampak yang baik dan dampak yang buruk pula. Dan yang kedua, mengenai orang tua atas pandangannya Kak Palang tadi merupakan bentuk hubungan atas jalinan cinta, dan orang tua merupakan orang yang akan selalu menjaga dan merawat anaknya dengan rasa cinta yang tiada tara dan tidak bisa terpisah hingga akhir hayatnya. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Tresia Claritaria. Selanjutnya untuk teman yang bersedia untuk memaparkan gambarnya, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, saya akan share screen gambar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sepertinya habis. Oke. Di sini saya meminta kesediaan dari Kakak Tresia Claritaria
untuk mendefinisikan dan menceritakan pengalaman sesuai dengan gambar yang telah saya paparkan. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya untuk memastikan untuk gambar ini, gambar yang pertama ini apakah benar gambar mengenai sahabat? Iya, Kak. Baik, ini saya akan berbagi cerita mengenai sahabat. Jadi menurut saya itu sahabat adalah orang yang selalu ada dan menemani saya. Sahabat memiliki arti khusus tersendiri bagi saya, di mana saya merasa bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa saya bagikan dengan orang lain dan bisa saya bagikan dengan sosok sahabat saya ini. Dengan kata lain, sahabat menjadi sandaran bagi saya dengan meluapkan segala suka dan duka bersama tanpa ada halangan dan menjadi pihak yang bisa dipercaya oleh saya. Mungkin seperti itu pengalaman saya terkait gambar nomor 1 ini. Baik, untuk gambar yang kedua ini berkaitan dengan rumah. Jadi pengalaman saya terkait dengan rumah ini, rumah secara umum itu diartikan sebagai tempat untuk berteduh atau berlindung bagi orang umum. Akan tetapi bagi saya rumah memiliki arti dan makna yang lebih mendalam, di mana menjadi tempat yang paling baik dan nyaman. Di dalamnya itu terjalin hubungan kasih sayang antar sesama anggota keluarga yang tinggal. Dan untuk saat ini sebagai anak rantau, saya merasa rindu akan keberadaan rumah dan suasana yang terjalin di dalamnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kakak Teresia yang telah memberikan atau mendeskripsikan gambar yang telah saya paparkan tadi. Di sini dapat saya simpulkan bahwa menurut pemahaman Kakak Teresia tadi, dapat diambil kesimpulan tentang berkaitan dengan sahabat. Sahabat itu sebagai tempat di mana kita berbagi segala suka duka dan sebagai sandaran di saat kita merasa sedih maupun merasa bahagia. Yang paling penting juga di sini yang perlu kita tahu secara bersama, yang perlu kita pahami bahwa kunci dari persahabatan yang sehat agar persahabatan itu tetap utuh yaitu harus memiliki rasa saling percaya. Dan untuk gambar yang satunya itu tadi tentang rumah, dapat diambil kesimpulan itu bahwa rumah tempat di mana kita pulang, tempat kita berlindung, dan tempat di mana kita untuk berteduh, serta tempat di mana kita menemukan kebahagiaan, khusus di mana awal kita merasakan atau awal kita rasa tentang suatu kebahagiaan. Kiranya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Tia dan Kak Yohana Nikimoni. Selanjutnya, untuk teman yang bersedia memaparkan gambarnya, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih. Di sini saya meminta atau menunjukkan Kak Evita untuk menjelaskan atau mendefinisikan gambar yang saya paparkan. Baik, gambar yang pertama, gereja. Gereja menurut saya adalah tempat beribadah para penganut agama Kristen, juga merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan tempat melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti sekolah minggu, ibadah pemuda, pemberkatan untuk pernikahan, dan sebagainya.
Baik, gambar yang kedua, manusia. Manusia adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki, serta otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan budaya dan bahasa yang rumit. Kebanyakan manusia hidup dalam struktur sosial yang terdiri atas kelompok-kelompok tertentu yang pada gilirannya dapat bersaing atau membantu satu sama lain, mulai dari kelompok kecil atau dengan hubungan kekerabatan hingga kelompok yang besar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa gereja adalah tempat ibadah orang-orang Kristen dan tempat beribadah pemuda-pemuda Kristen dan juga anak sekolah minggu dan juga tempat pemberkatan atau pernikahan. Manusia adalah orang yang berjalan, yang mempunyai kaki, yang berjalan dan beraktivitas dengan sesama manusia. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Justina Horeklau dan Kak Yosef Federato. Selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk teman yang bersedia untuk memaparkan gambarnya. Waktu dan kesempatan saya beri. Baik, untuk Kakak Justinas, di sini saya akan memaparkan gambar ini, dan untuk Kakak Justinas saya persilakan untuk mendefinisikan tentang gambar yang saya paparkan ini. Yang saya lihat adalah gambar pantai. Pantai adalah tempat berwisata dan tempat refleksing bagi orang-orang yang mengalami stres. Contoh pantai bagi saya sendiri adalah lokasi berfoto. Karena dikelilingi oleh ombak dan pemandangan yang indah. Pantai juga sebagai pelepas stres bagi saya. Kalau saya merasa stres dan juga penat akan aktivitas dan juga tugas saya di rumah atau di perkuliahan, mungkin pantai merupakan salah satu lokasi wisata yang cocok untuk saya singgahi. Pantai dapat membantu saya dalam melepaskan penat dan juga stres yang saya alami akibat kegiatan dan juga aktivitas saya sehari-hari yang cukup padam dan melelahkan. Baik, gambar yang kedua, saya minta Kakak Justina untuk mendefinisikan. Gambar yang saya lihat adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dan memiliki mata, tangan, dan kaki untuk beraktivitas. Contoh, manusia bagi saya sering membantu atau beraktivitas. Saya sering membantu orang tua saya memasak atau bekerja pekerjaan rumah dan berjalan dan beraktivitas
Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah memaparkan gambar, kemudian teman-teman yang sudah mendefinisikan tentang gambar yang dipaparkan. Sekian, sampai di sini pelatihan tentang self of loss kita pada hari ini atau keterbukaan pribadi diri. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi untuk pelatihan kita pada malam ini telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman sekalian.